إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan ciri-ciri ahlul bidah. Ciri-ciri ahlul bidah disebutkan oleh beliau ada 4. Tentu yang dimaksud oleh beliau adalah yang 4 yang terbesar. Ciri-ciri lain tidak disebut. Yang 2 sudah kita bahas, bagaimana mereka sangat memusuhi ahlul hadis. Mereka diam terhadap ahlul batil, tetapi yang mereka serang justru ahlus sunnah. Ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan yang ketiga, ciri ahlul bidah yang ketiga, isti'anatuhum bil wulati was salatin, merapat dengan para sultan, mendekati para penguasa. Ini ciri-ciri ahlul bidah. Kenapa? Karena sebetulnya mereka mengaku dalam hatinya bahwa hujjah mereka lemah, dalil mereka tidak kuat. Untuk menguatkan hujjahnya butuh pedang, butuh senjata, butuh kekuatan penguasa. Inilah ahlul bidah. Seperti kaum Rafidah, seperti apa yang terjadi di zaman Imam Ahmad. Waktu itu sudah kita bahas. Berbeda dengan ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah sangat yakin bahwa hujahnya kuat, dalilnya cukup, maka tanpa penguasa bisa menang secara hujjah. Waktu itu kita bahas tentang bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam berhadapan dengan Namrud. Apa yang dikedepankan oleh Namrud? Kekuatan. Api dibakar. Apa yang dikedepankan oleh Nabi Ibrahim? Hujjah. Nabi Ibrahim menantang Namrud, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, tenggelamkan matahari di timur, terbitkan matahari di barat, fabuhital ladzi kafar. Maka kagetlah orang-orang kafir itu, terbelalaklah orang-orang kafir itu. Karena apa? Karena ahlus sunnah diawali oleh para nabi dan rasul tegak dengan hujjah, menang dengan hujjah. Ini sahih, ini dhaif, ini kuat, ini lemah, ini hak, ini batil, jelas. Adapun ahlul bidah tidak. Mereka tidak punya modal, mereka tidak punya hujjah. Oleh karena itu, untuk memperkuat pendapatnya butuh ditopang oleh penguasa. Oleh karena itu, salah satu sifat ahlul bidah merapat
dengan penguasa. Oleh karena itu malu kalau kaum salaf dekat-dekat dengan penguasa. Malu. Penguasa yang datang ke ulama-ulama salaf merengek. Tidak ada ulama salaf datang kepada penguasa, tidak ada. Ini memalukan. Antum masih ingat bagaimana Imam Malik didatangi oleh khalifah besar Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, khalifah ini merengek kepada Imam Malik agar Imam Malik mau sudi datang ke istana memberikan ilmunya, mengajar di istana. Apa jawab beliau? Apa jawab Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau ingin belajar, datang ke masjid bersama kaum muslimin yang lain. Bukan ilmu itu, bukan ustadz itu, bukan ulama itu suruh mendatangi istana. Maka jangan bangga kalau ada menteri ngundang ngaji, kalau ada pejabat menyuruh ustadz salaf masuk istana dan datang ke masjid. Ketika seorang menteri ngaji bersama dengan yang lain, tentu duduk di situ. Ketika seorang menteri ngaji salaf, siapa yang besar? Salafnya apa menterinya? Iya, salaf ini menjadi besar. Mau ada menteri atau tidak, mau ada presiden apa tidak, salaf itu besar. Ya, siapa yang bangga, yang bersyukur ketika ada menteri ngaji salaf? Menterinya itu yang bangga, bukan salafnya. Salaf nggak bangga. Salaf ini besar tanpa menteri, tanpa presiden, tanpa pejabat, karena salaf adalah Rasul dan para sahabat. Besar, azim, izzah. Dan begitulah kaum salaf mempunyai izzah, mempunyai kebanggaan sebagai seorang salaf yang berada dalam manhaj yang hak. Maka tidak perlu lagi ada kebanggaan lain, tidak perlu lagi ada tambahan kebanggaan, cukup dengan salaf. Ya. Bisababi dha'fi hujjati ahli bidah, dengan sebab lemahnya hujah orang-orang ahlul bidah, seperti yang tadi kita bahas. Hujah mereka sangat lemah, dalil-dalil mereka tidak kuat, bahkan mereka tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka ketika mereka memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan, ya Syekh, ya Ahmad, ucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, sampaikan kepada kami satu kalimat Al-Quran itu makhluk, maka selesai, engkau pulang dan terhormat dan tidak akan diapa-apakan, tidak disiksa lagi, tidak dipenjara lagi. Imam Ahmad mengatakan, bawakan satu hadis, bawakan satu sabda Nabi saja yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau ada, sami'na wa ata'na, aku akan ucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mereka tidak bisa, tidak sanggup, karena memang tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lalu salah satu dari mereka membawakan hujjah, membawakan dalil. Kata beliau, tidak sahih, itu dhaif, riwayatnya begini. Tahu beliau, tahu hujjah, mana yang dhaif, mana yang sahih, beliau tahu. Ya, mereka tidak punya hujjah, mereka tidak punya dalil, mereka tidak tahu. Ya. Wa wahni madhabihim, madhab mereka lemah. Wa qillati hilatihim, dan usaha mereka sedikit. Ahlul bidah itu berusaha sedikit. Berbeda dengan ahlus sunnah, siang malam habis waktunya. Lihat Imam Bukhari. Pernah saya sampaikan di majelis ini bahwa Imam Bukhari pada satu ketika malu keluar rumah, tidak mampu untuk keluar rumah. Malu kenapa? Tidak ada pakaian yang pantas untuk dipakai, padahal untuk salat berjamaah di masjid. Kenapa? Sibuk dengan ilmu, sibuk memilah mana hadis Nabi yang sahih, mana yang dhaif.
sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari nafkah, sekedar untuk membeli baju. Inilah Al-Imam Muhammad bin Ismail, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari, yang waktu umur belasan tahun, Muhammad bin Bashar, teman dari Al-Imam Syafi'i, mengatakan, jika anak ini ada di majlisku, gemetar aku. Ini seorang imam besar. Ada Bukhari yang umurnya masih belasan di situ. Kalau anak ini duduk di majlisku, gemetar. Ya, ini sanjungan dari seorang imam besar. Begitu juga Al-Imam Al-Humaidi, yang banyak ditulis namanya oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ketika salah dalam membawakan sanad, dibenarkan oleh Bukhari yang juga umurnya waktu itu masih belasan. Ya, ini usaha mereka. Salah satu contoh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, imam-imam yang lain, habis waktunya untuk apa? Untuk ilmu, untuk mengumpulkan ilmu. Oleh karena itu dalam Islam, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu berhak menerima apa? Berhak menerima zakat. Masuk dalam bagian fi sabilillah. Fi sabilillah. Adapun ahli ibadah tidak berhak. Ahli ibadah habis waktunya untuk ibadah, ini tidak benar. Tidak ada ibadah yang benar sampai menyita waktu sehingga tidak bisa cari nafkah untuk anak istri, tidak bisa berdagang lagi, tidak bisa bertani lagi. Tidak ada. Justru dengan mencari nafkah itu ibadah besar. Keluar keringat kita, capek kita demi mencari nafkah untuk anak istri, ini pahala besar. Ya, tidak ada ibadah mahdoh sampai menyebabkan kita tidak bisa lagi mencari nafkah. Adapun mencari ilmu, iya, karena ilmu luar biasa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi, ada yang lebih berilmu lagi. Ada yang lebih berilmu dari Imam Bukhari? Tentu ada. Ada yang lebih berilmu dari Imam Syafi'i? Tentu ada. Ada yang lebih berilmu dari Ali bin Abi Thalib? Tentu ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Tidak ada batasnya. Inilah ketinggian ilmu. Adapun ibadah, tidak ada batasnya. Ada orang subuh 3 rakaat? Enggak ada kan? Paling banyak 2 rakaat. Gitu. Ada orang salat maghrib 4 rakaat? Enggak ada, dosa malahan. Ada orang qiyamul lebih dari 11 rakaat, melebihi Nabi, bid'ah. Gitu. Ibadah ada batasnya, ilmu tidak ada batasnya, terus gitu. Oleh karena itu, ketika Musa pernah ditanya tentang siapa yang lebih alim dari engkau, Musa mengatakan, aku enggak tahu selain aku. Ya memang Nabi Musa seorang nabi, tentu yang paling alim. Jawaban ini tidak 100% salah, tetapi Allah tidak ridho dengan jawaban itu. Kenapa tidak memulangkan kepada Allah? Maka Allah tegur beliau untuk berguru kepada seorang hamba Allah yang bernama Khidir. Ya, tidak boleh memulangkan ilmu kepada dirinya, kepada Allah. Pasti ada yang lebih berilmu. Nah, usaha ulama ahlus sunnah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah usahanya sedikit sekali. Baru baca sekian ayat, baru baca sekian hadis, keluar fatwa, keluar istihad. Itu yang terjadi. Maka lihat orang-orang Hizbiyin, Harakiyin, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, mereka sedikit sekali usahanya. Berbeda dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa innahum yasta'inuna fi nusrati da'watihim bil wulati was salatin. Karena usaha mereka yang sedikit ini, karena modal mereka yang tidak seberapa ini, maka terpaksa mereka harus minta bantuan, minta pertolongan kepada siapa? Bil wulati wassalati, dengan para penguasa, sehingga ditopang oleh penguasa.
yang tidak mau menerima hujahnya siap-siap dipenjara, siap-siap mati, dan begitu seterusnya. Walaupun yang dipenjara ini ulama ahlus sunnah yang hujahnya jauh lebih kuat, sebagaimana Imam Ahmad, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan lain-lain. Ya. Lianna fihi naw'an minal iqrah wal ikhafah, dengan tujuan untuk memaksa, menakut-nakuti. Oleh karena itu mestinya kita jangan takut. Ya. Mereka nakut-nakuti, kita jangan takut. Kalau mereka menakut-nakuti kita takut, kena kita. Gitu. Seperti jin, orang bilang hantu, itu bisanya ngapain? Bisanya ngapain? Jin-jin, orang bilang hantu itu, komedi, jurik pocong, segala macam, jurik, itu bisanya apa? Nakut-nakutin doang. Maka kalau kita takut, kena. Maka jangan takut. Atau pura-pura jangan takut dah. Ya, kalau kita takut, nah ketawa dia, senang. Maka jangan takut, karena bisanya nakut-nakutin doang. Kita lagi diem, tiba-tiba sekelebat, rambutnya panjang, baju putih, begitu doang paling. Ya, mecah kaca aja nggak bisa. Ya, nggak ada dua kaca pecah, nggak ada. Itu bukan jurik itu, ya, maling itu. Manusia. Ya. Kalau jurik nggak, mecah kaca aja nggak bisa. Ya, apalagi nampar kita, nabok kita, kan dia musuh kita. Kalau betul dia bisa, tentu dia sudah tampar kita, dia tabok kita, dia injak-injak kita, dia bikin kita untuk nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Allah bikin mereka lemah, Allah bikin mereka tidak kuat. Maka bisanya ngapain? Nakut-nakutin doang, sekelebat gitu kan. Ntar suara hihihihihi, ya ngapain suara doang? Sampai kita ketakutan, suara doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka yang mesti kita takuti itu orang-orang yang jahat itu, para preman itu, yang suka nekat itu yang pantas ditakuti. Jangan jurik-jurik seperti itu. Ya, kita sama preman aja kadang berani, masuk sama hantu takut. Ya, ini nggak masuk akal. Begitu juga mereka nakut-nakuti, jangan takut. Hadapi. Ahlu sunnah itu pemberani. Jangan mau ditakut-takuti. Awas nanti begini, awas nanti begitu. Ya, jangan begitu, jangan begini. Kemarin sudah kita bahas. Jangan pernah menakut-nakuti kaum muslimin kecuali dengan apa? Jangan pernah nakut-nakuti kaum muslimin kecuali dengan neraka, azab kubur, siksa di yaumil mahsyar. Bagaimana kita ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Sanggupkah kita menjawab 3 pertanyaan mungkar nakir? Itu kalau mau ditakuti. Jangan dunia ini kecil. Ya, nanti bagaimana 2020, nanti bagaimana kalau yang mimpin nanti bagaimana. Ini tidak pantas kaum muslimin takut dengan hal-hal seperti itu. Memalukan. Orang-orang munafik. Innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh manusia sudah sepakat mau nyerang kalian. Ini ucapan siapa? Orang-orang munafik. Menakut-nakuti Rasul dan para sahabat. Alhamdulillah, Rasul dan para sahabat tidak takut. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka jangan kita takut dengan hal-hal seperti itu. Ya, kecil dunia ini. Mau siapa yang memimpin negeri ini kecil. Enggak penting. Ya, yang penting siapa diri kita. Yang penting kita tegakkan sunnah dalam diri kita, sudah apa belum? Kita gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, sudah apa belum? Tinggalkan syirik dan bid'ah, sudah apa belum? Itu yang penting. Ya, mulai dari diri kita. Ibda' binafsi wa biman ta'ul, dan orang yang menjadi tanggungan kita, istri kita, anak kita. Yang lain biarkan. Ya, kita tidak akan ditanya oleh Allah siapa presidenmu, siapa menterimu, siapa camatmu. Tidak ada satupun dalil. Kita akan ditanya siapa diri kita. Salat apa tidak, puasa apa tidak, jauh apa tidak dari zina, khamar, judi. Itu yang Allah tanyakan kepada kita. Ya, kita tidak bertanggung jawab kepada siapa pemimpin kita. Maka jangan pedulikan. Ya, demokrasi sesuatu yang sangat buruk.
seorang ulama besar yang menjaga diri dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, memikirkan umat, dengan seorang pelacur disamakan di mata demokrasi. Nyoblos sama-sama suaranya satu. Ini kekufuran yang luar biasa. Seorang profesor, doktor yang ahli di bidangnya dengan seorang yang baca saja nggak bisa, SD saja nggak lulus, nyoblos suaranya satu. Ini nggak menghargai orang alim, nggak menghargai orang saleh. Itulah faham demokrasi yang sangat sesat dan menyesatkan. Bagaimana faham sesat itu kita mau ikut campur, mau ikut serta, maka haram bagi kita mengikutinya dengan alasan apapun. Kita wajib percaya dengan janji Allah. Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur kalau kitanya dulu baik, amanah, jujur. Ini janji Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika kita semua sabar, yakin dengan ayat-ayat Allah, Allah akan berikan pemimpin yahduna nabi amrina, yang mendapatkan hidayah. Allah berikan hidayah kepada pemimpin itu. Ya. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan di zaman Abu Bakar dan Umar? Gampang jawab beliau, jika kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka apa kemarin? Iya, kun rijala Abu Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadi tergantung rakyatnya. Ya, ini janji Allah. Jangan ragukan janji Allah ini. Maka kita sudah diberi jalan ini. Siapa yang ingin punya penguasa yang baik, ingin negeri ini baik, Indonesia ini menang jaya Islami, maka ini jalannya, ini caranya. Allah telah memberikan jalan dan haram bagi kita menempuh jalan lain. Jika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu jalan, lalu kita menempuh jalan lain, haram. Berarti kita meragukan janji Allah. Berarti kita menghinakan qala Allah wa qala Rasul. Maka jangan ragu-ragu. Tempuhlah satu jalan, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Allah dan Rasulnya. Ingat ucapan Imam Malik, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini kecuali apa? Teruskan. Tidak akan menang umat ini, tidak akan jaya umat ini kecuali apa? Kecuali dengan menempuh cara yang pernah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu Rasul dan para sahabat. Dengan cara apa Rasul dan para sahabat meraih kejayaan? Dengan bikin partai, dengan masuk parlemen, dengan demokrasi? Tidak semua. Rasul dan para sahabat meraih kejayaan Islam dengan taat kepada Allah, dengan manhaj yang hak, dengan berbuat tauhid, dengan meninggalkan segala macam syirik dan bid'ah. Itulah cara yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, dan cara seperti itulah yang mestinya kita tempuh, dan wajib bagi kita meninggalkan cara lain, apapun cara itu. Ya. Bisababil khawfi minal mulati fil iqa'i bil aba sijnan wa darban wa qatlan. Memenjarakan, memukul, membunuh, ini sudah menjadi sifat para penguasa. Tanpa malu-malu, tanpa takut-takut, mereka membunuh para ulama. Antum masih ingat nasib Sa'id bin Jubair? Mati di tangan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar, mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mati di penjara. Begitu juga Imam Ahmad tadi. Mereka tidak segan-segan untuk menyiksa para ulama karena mereka tidak sanggup melawan hujahnya. Ya. Ini berbeda dengan nasib yang menimpa Ja'ad bin Dirham. Justru Ja'ad bin Dirham yang tidak sanggup membantah hujah
Khalifah Amir Khalid bin Abdullah di negeri Wasit. Oleh karena itu Ja'ad bin Dirham disembelih setelah tidak sanggup untuk melawan iqamatul hujjah yang telah ditegakkan oleh Khalid bin Abdullah. Ya, jadi sangat berbeda apa yang dilakukan oleh para ulama terhadap Ja'ad bin Dirham dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa terhadap Imam Ahmad, Syekhul Islam. Ini berbeda, terbalik. Ganti-ganti mulu. Udah. Oh ya. Kama ittafaqa li Bishr al-Marisi fi zamani al-Ma'mun. Sebagaimana yang terjadi pada Bishr al-Marisi di zaman Khalifah al-Ma'mun. Antum tahu siapa Khalifah al-Ma'mun? Khalifah al-Ma'mun adalah khalifah pertama yang apa? Yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Sebelumnya dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid sampai Umar bin Abdul Aziz sampai Harun ar-Rasyid, seluruh khalifah ini berada di atas sunnah dengan kadar ilmu berlebih dan berkurang, dengan kadar ketakwaan berlebih dan berkurang, dengan kadar kezuhudan berlebih dan berkurang, tapi semua bermanhaj Ahlus Sunnah as-Salaf. Pemimpinnya Khalifah al-Ma'mun yang pertama kali menyimpang, padahal ayahnya siapa? Ayahnya Khalifah al-Ma'mun siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Anaknya menyimpang. Harun ar-Rasyid luar biasa, sangat berpegang pada sunnah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai Harun pernah mengatakan, jika aku bertemu dengan Bishr, akan aku bunuh dia. Karena terkenal Bishr orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, Al-Quran begini, pernah dinasihati oleh Al-Imam Syafi'i, tapi tidak mempan. Ibunya Bishr sangat berharap Bishr ini taubat dari keyakinan-keyakinan sesatnya, dari pikiran-pikiran anehnya, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, mengatakan bahwa Allah itu tidak bersemayam di arsy, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan seterusnya. Pikiran-pikiran aneh, ucapan-ucapan ahlul kalam. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengatakan seperti itu, jika aku bertemu dengan Bishr, akan aku bunuh dia. Inilah takdir. Takdir betul-betul rahasia. Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, diganti oleh putranya Khalifah al-Ma'mun. Apa yang dilakukan Khalifah al-Ma'mun terhadap Bishr? Justru menjadikan Bishr sebagai guru besarnya, teman dekatnya, kekasihnya. Padahal oleh ayahnya ingin dibunuh. Inilah rahasia takdir. Maka takdir itu rahasia, kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh sok tahu. Kalau dia yang jadi, bahaya kita. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Wahyu dari mana? Apakah kalau selama ini dia buruk, nanti ke sono akan buruk terus? Nggak tahu kita. Maka nggak usah ikut-ikutan. Ini takdir, rahasia, penuh rahasia. Antum tahu bagaimana dulu Pak Harto tahun 80-an dengan Pak Harto tahun 90-an berbeda jauh kan? Antum yang udah lahir, udah besar di tahun 80-an, tentu antum tahu bagaimana kejadian Tanjung Priok, Way Jepara, dan seterusnya. Islam dipojokkan, bahkan mubalik harus punya surat izin mubalik, SIM. Ya, di zaman menteri-menteri banyak yang Kristen. Tahun 90 berbeda. Ya, beliau pergi haji, namanya menjadi Muhammad Soeharto, ya, berdiri IJMI. Kemudian beliau wajibkan liburan panjang anak-anak harus pesantren kilat dan seterusnya. Ini kan perkembangan, ya, berbeda. Padahal masih presiden yang sama. Manusia itu bisa berubah. Kalau politik tidak, jangan dia nih orang merah nih, ini orang hijau nih, ya. Gak ada dalam Islam seperti. Yang penting Muslim, dohirnya Muslim apa tidak.
Gitu ya. Muslim ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kemarin tidak baik, nantinya jadi baik kan bisa saja. Ya. Ini bagaimana rahasia takdir menimpa pada diri Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Dan Khalifah Al-Ma'mun terkenal khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Beliau senang sekali dengan ilmu, tapi sayang ilmu yang beliau geluti, ilmu yang sesat. Ya. Bahkan beliau mendirikan satu bangunan besar yang disebut dengan Baitul Hikmah. Di situ tempat berkumpul para ilmuwan. Tapi sayang yang beliau panggil bukan Imam Ahmad, bukan Ali bin Madini, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Yahya Al-Qattan, tetapi Bishr Al-Marisi, Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya yang berfaham Mu'tazilah, falasifah, yang belajar ilmu kalam. Maka jadilah beliau semakin kuat dengan ilmu kalamnya. Maka beliau dicekoki oleh pemimpin-pemimpin sesat ini, sehingga timbul rasa kebencian terhadap Imam Ahmad, yang akhirnya memenjarakan Imam Ahmad selama 30 bulan. Ahmad bin Abi Du'ad fi khilafati Al-Wathiq, ini diteruskan. Bishr Al-Marisi di zaman Khalifah Al-Ma'mun diteruskan dengan Ibnu Abi Du'ad di zaman Khalifah Al-Wathiq. Ya. Khalifah Al-Wathiq meneruskan ayahnya. Begitu juga Khalifah Al-Mu'tasim terus mengikuti ayahnya. Ada beberapa khalifah, 4 atau 5, sampai Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, di zaman Khalifah Al-Mutawakkil inilah dengan kehendak Allah beliau bertaubat, justru beliau berbalik membela madhabnya Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad diberi kesempatan untuk membalas Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya, tetapi Imam Ahmad tidak membalas. Inilah Ahlus Sunnah, akhlak Ahlus Sunnah. Wa wada'u lin-nasi madahib la ahda lahum biha fi syariah. Mereka membuat mazhab-mazhab yang tidak ada asal usulnya dalam syariat ini, tidak ada. Mazhab yang mengatakan bahwa kenali dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Ini salah satu ucapan keliru orang-orang falasifah. Jadi kalau kita mengenali diri kita, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Dengan kaidah ini, berarti orang yang paling tahu siapa Allah adalah siapa? Para dokter. Apalagi dokter spesialis, kan dia tahu persis bagaimana keadaan jasad manusia, perut manusia, dada manusia, sel-sel manusia. Gitu. Ini sesat sekali. Kita tidak mungkin bisa mengenali Allah lewat diri kita. Kita bisa mengenal Allah hanya dengan satu jalan. Apa? Kita akan bisa mengenal Allah. Allah itu ada di mana? Allah itu sukanya apa? Yang dibenci oleh Allah apa saja? Kalau sepertiga malam Allah ngapain? Ya, kalau di hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah, Allah ngapain, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa tahu lewat apa? Lewat wahyu Al-Quran dan Sunnah. Bukan lewat diri kita. Tidak bisa, kita bisa mengenal Allah lewat diri kita. Tahu dari mana? Ini mazhab-mazhab yang aneh. Dan itu bermunculan. Ya. Ad-dinu huwal aqlu. La dina liman huwa la aqla lahu. Agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Ini pun mazhab mereka. Bagaimana agama berdasarkan akal? Berapa banyak perbuatan yang disuruh oleh agama tapi nggak masuk akal. Seperti wudu, tayamum, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, rukuk, sujud, semuanya nggak masuk akal. Bagaimana agama dikatakan ad-dinu huwal aqlu? Agama adalah akal. Tidak, agama adalah wahyu. Di antara wahyu dari langit itu ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak. Kita disuruh zakat, kita disuruh menghormati orang tua, kita disuruh menyayangi yang muda. Ini masuk akal, bisa dicerna dengan akal.
Kita disuruh nikah, kita disuruh cari nafkah, ini masuk akal. Tetapi kita disuruh mencium hajar aswad, melempar jumroh, mana masuk akal? Akal tidak bisa cerna. Sami'na wa ata'na. Begitulah agama. Jadi agama sekali lagi tidak berdasarkan akal. Agama adalah berdasarkan wahyu. Maka mau masuk akal atau tidak, sami'na wa ata'na terhadap agama. Ya. Wa hamaluhum 'alaiha tau'an wa qarhan. Mereka memaksa orang lain untuk mengikuti mazhabnya, mau sukarela atau terpaksa. Ya, biarin saja. Mau terpaksa nggak apa-apa, mau sukarela iya. Ya. Adapun ahlu sunnah sukarela. Ini hujahnya nih, ini tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Ya, mau ngeyel ya terserah. Apa kita obrak-abrik orang yang tahlilan muludan? Kan tidak. Kita sudah sampaikan hujah. Ini sesat. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Nabi seumur hidup selama 23 tahun melewati 12 Rabiul Awal, berarti 23 kali beliau sebagai Nabi melewati 12 Rabiul Awal. Tetapi tidak ada riwayat beliau ceramah khusus, beliau khutbah khusus, beliau zikir khusus di 12 Rabiul Awal. Begitu juga Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah melewati 12 Rabiul Awal dengan acara-acara khusus. Ini hujjah. Nggak terima? Sudah. Inilah ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah tidak pernah memaksa. Berbeda dengan mereka. Ya. Tentu membantu tidak boleh. Kita tidak boleh membantu. Walaupun kita biarkan, tapi kita tidak boleh membantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kita membantu kemaksiatan dalam bentuk apapun. Walaupun uang 1.000 perak, 5.000 perak, tidak boleh kita berikan untuk membantu terjadinya bid'ah, berlangsungnya bid'ah dan kemaksiatan, tidak boleh. Hatta amma da'uha finnas, sehingga penyakit bid'ah ini, kesalahan ini menimpa manusia. Karena ditopang oleh kekuasaan, akhirnya merata. Orang-orang jahil, sifat orang jahil bagaimana? Mengikuti kebanyakan orang. Padahal Nabi telah diperingatkan oleh Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia niscaya apa? Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia niscaya engkau akan sesat. Dijamin sesat kalau mengikuti kebanyakan manusia. Oleh karena itu jangan ikuti kebanyakan manusia, ikutilah dalil. Walaupun sekampung tidak ada yang memanjangkan jenggot. Ya. Walaupun sekelurahan tidak ada yang pakai jilbab. Kalau yakin bahwa itu kebenaran, lakukan. Ya, jangan mengikuti kebanyakan orang. Wa sabatat zamanan tawilan. Maka dalam masa yang panjang bid'ah luar biasa diamalkan oleh manusia, dibela dengan hujah-hujah yang entah berantah. Hujahnya apa saja, tapi karena memang selama ini dipakai sebagai hujah, kaum muslimin manggut-manggut. Ketika kaum muslimin diajak untuk berzikir, apa zikirnya? Allah, 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 ya, tanpa pujian. Apa hujah yang mereka beri? Fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Ini perintahnya. Ini jelas ayatnya. Sebutlah nama Allah. Nama Allah ya Allah, 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 Allah. Lihat. Menjadi tegak bid'ah itu diikuti oleh kaum muslimin. Karena apa? Tidak tampilnya ahlus sunnah untuk mendakwahkan. Ya. Maka walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah ketika muncul Syekh Albani, tampil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membongkar kesalahan ini dengan kembali kepada manhaj Rasul dan para sahabat. Apakah para sahabat yang pertama kali mendengar ayat itu? Apakah Nabi yang pertama kali menyampaikan ayat itu lalu mencontohkan zikir Allah, Allah, Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Rasul atau para sahabat berzikir dengan lafaz Allah, 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 tidak ada.
Karena tidak ada pujian. Zikir Allah tidak ada pujian. Teruskan Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Baru itu ada pujiannya. Adapun Allah Allah saja tidak ada pujiannya. Nah, lihat, begini cara kita memahami ayat. Karena ayat itu sudah diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Ayat itu sudah difahami oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana pemahaman mereka, kita ikuti. Jangan kita membikin-bikin sendiri. Jangan kita memahami satu ayat dengan pemahaman kita sendiri. Ikutilah Rasul dan para sahabat. Fal-mubtadi'u idza lam yantasir bi ijabati da'watihi hawala al-intihada bi ulil amr. Oleh karena itu, para ahlul bid'ah apabila tidak tertolong bid'ahnya, tidak laku jualan bid'ahnya, maka mereka berusaha merapat ke penguasa. Karena dengan kekuasaan mereka bisa meraih apa yang mereka tuju. Saya kira antum masih ingat apa yang terjadi sebelum Hulagukan masuk menyerang Baghdad, di mana porak-poranda kaum muslimin, bagaimana 800.000 kaum muslimin lebih terbantai hanya dalam waktu 1 hari oleh Hulagukan. Ini awalnya sebuah makar, sebuah pengkhianatan oleh seorang tokoh Syi'i At-Tusi, ya, yang memberikan jalan pada Hulagukan untuk masuk ke wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Nah, dari awal tokoh-tokoh Rafidhah ini dan umumnya ahlul bidah memang seperti itu, ingin masuk ke dalam kekuasaan. Karena apa? Yaitu tadi, hujah mereka yang tidak kuat, tidak seperti ahlus sunnah. Liyakuna dzalika ahra bil ijabah, agar mudah diijabah. Kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah hujahnya, yang tidak ada dasar ilmu, ketika melihat para menteri, para presiden melakukan maulid Nabi, ya sudah, itu jadi hujah. Masuk presiden salah, menteri-menteri salah, MUI salah, ya, masuk Istiqlal melakukan kesalahan. Nah, ini orang-orang yang tidak punya hujah, tidak punya ilmu. Mudah kan? Coba seandainya para penguasa itu tidak melakukannya, bahkan mereka mengatakan ini bid'ah, insya Allah orang-orang awam akan ikut. Ya? Nah, maka kita jangan jadi orang awam. Apa istilahnya? Kelompok yang ketiga, hamajun ro'a. Belum lama kita bahas nasihat Ali kepada muridnya. Seorang tabi'in, Umail bin Ziyad, beliau menasihati agar bahwa manusia dibagi 3, kaum muslimin dibagi 3. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Alim Rabbani. Alim Rabbani, seorang yang alim, para ulama yang Rabbani, yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Mengajarkan bagaimana tata cara wudu yang benar, mandi junub yang benar, apa perbedaan darah haid dengan darah istihadah, sebelum yang lain. Sebelum tentang siasah syariah, sebelum tentang perekonomian Islam, yang ini tentu tidak semua orang wajib tahu. Kita tidak tahu bagaimana siasah syariah, kita tidak tahu bagaimana ekonomi Islam tercela kita? Tidak. Karena itu bukan kewajiban kita, ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, mandi junub yang benar, dosa apa tidak kita? Tentu berdosa kita. Seorang wanita tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, tentu dosa besar. Dikiranya darah haid, dia tidak sholat, nggak taunya darah istihadah. Padahal darah istihadah masih wajib sholat. Dikiranya darah istihadah, padahal darah haid. Dia sholat, dia jima dengan suaminya, dosa besar. Maka mengetahui ini jelas jauh lebih penting daripada siasah syariah, daripada bagaimana menyatukan umat ini. Itu bukan tugas kita semua.
tugas orang per orang, tugas para tokoh, bukan kita. Oleh karena itu Rasulullah pernah membahas tentang permasalahan umat bersama siapa? Bersama Abu Bakar berdua, sampai larut malam membahas permasalahan umat. Yang lain tidak diajak, Ibnu Mas'ud nggak diajak, Abu Hurairah nggak diajak, karena masing-masing berbeda. Ya, hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang begitu semangat, berantusias, berapi-api, membahas tentang siasat syariah, membahas tentang persatuan umat, tetapi tidak diajarkan kepada kaum muslimin bagaimana wudu yang benar, bagaimana mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana cara membedakan darah haid dengan darah istihadah. Tentu ini musibah. Nah, seorang alim Rabbani seperti ini, dia bisa tahu mana yang harus diajarkan kepada kaum muslimin, mana yang tidak. Ya, ini jangan diajarkan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Al-A'mash pernah marah melihat salah satu muridnya Syu'bah bin Hajjaj berkata, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, di hadapan orang-orang awam. Ini tidak pada tempatnya. Orang-orang awam tidak pantas disuguhi dengan ilmu yang sangat besar ini. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, ilmu yang sangat besar. Orang awam tidak akan mampu mengikutinya. Ya, ini yang pertama, alim Rabbani. Yang kedua, talibul ilm ala sabilin najah, para pencari ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Ini kelompok yang kedua. Jika kita tidak mampu menjadi kelompok yang pertama, karena berat untuk menjadi seorang ulama, dia hafal Al-Quran, dia hafal bagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya, dia tahu mana nasih, mana mansuh, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas. Tentu ini tidak sembarang orang. Maka jadilah yang kedua ini, talibul ilm ala sabilin najat, para pencari ilmu. Mudah-mudahan seperti antum kita semua para pencari ilmu. Jadi kita cari ilmu, terus mencari ilmu, dalam keadaan mencari ilmu jangan berhenti, terus sampai kapan? Sampai mati. Gak ada selesainya, selesainya mati. Maka jangan pernah kita katakan bahwa kita cari ilmu, bagaimana pengamalannya? Kan itu sudah amalkan setiap hari. Ngaji mulu, kapan jihadnya? Ucapan batil ini. Jihad boleh ada, boleh tidak. Kalau memang pemimpin kita mengumandangkan jihad dan kita disuruh terpilih, wajib kita berangkat. Kalau tidak, nggak usah. Karena jihad bersama pemimpin, bukan kita sendiri-sendiri. Jihad boleh ada, boleh tidak. Adapun mencari ilmu harus ada. Ya, harus terus ada, tetap ada sampai mati. Imam Ahmad dalam keadaan menjelang beliau wafat, beliau masih membuka kitab musnadnya ketika ditanya tentang satu permasalahan. Orang-orang murid-murid merasa kasihan kepada beliau, maka menyarankan kepada beliau untuk tidak membuka musnadnya. Beliau menjawab, biarlah aku mati dalam keadaan mencari ilmu. Ya, karena orang yang berada dalam keadaan mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Seperti antum, seperti kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu di sini, maka berarti kita fi sabilillah, berada di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Tentang yang kedua ini ada keutamaan besar. Saking besarnya keutamaan yang kedua ini, Syekh Albani pernah ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, siapa ulama, siapa alim Rabbani di zaman ini? Beliau jawab, Syekh bin Baz. Ulama kita hari ini adalah Syekh bin Baz. Sanjungan beliau kepada Syekh bin Baz. Lalu murid-muridnya bertanya, engkau sendiri bagaimana? Apakah engkau bukan ulama? Engkau siapa? Engkau kelompok mana? Beliau memilih kelompok kedua. Aku talibul ilm. Aku adalah pencari ilmu. Karena pencari ilmu juga punya keutamaan, bukan hanya ulama yang punya keutamaan. Keutamaan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, ini kan berarti pencari ilmu. Barang siapa yang keluar menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Tentu ini keutamaan besar sekali. Siapa dari kita yang tidak ingin mudah menuju surga?
Maka salah satu caranya adalah keluar. Jangan di rumah. Nyetel TV, nonton TV, dengerin radio, ceramah, tentu itu boleh, tetapi tidak ada keutamaan keluar. Tidak masuk dalam keutamaan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga, tidak masuk. Walaupun keutamaan ilmu dia dapat, tapi keutamaan ini dia tidak dapat. Oleh karena itu, mencari ilmu harus keluar. Kelompok ketiga bagaimana? Hamajun ro'a. Hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, orang-orang awam, yadba'u kulla na'ik, yang mengikuti semua penyeru. Apa yang diseru oleh orang, ikuti. Orang teriak demokrasi, ikut. Orang teriak HAM, ikut. Orang mendakwahkan Mu'tazilah, ikut. Jahmiyah, ikut. Yadba'u kulla na'ik. Mengikuti apapun yang diseru oleh orang. Yang penting yang banyak, yang penting yang berkibar. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga ini, waliyadubillah. Karena orang yang ketiga ini tidak akan selamat kecuali dia bersama dengan orang-orang yang baik, dan itu kan jarang sekali. Apalagi hari ini, kecuali di zaman Nabi, semua orang baik. Manhaj hanya satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Mengikutinya berarti benar. Tapi di zaman ini luar biasa. 1:72. Yang benar berapa? 1. Yang sesat 72. Itu kaum muslimin. Kita tidak bicara Kristen, Buddha, Hindu, kita bicara Islam. Yang menyimpang berapa macam? 72 macam. Yang benar berapa? 1. Ini kalau pakai modal ikut-ikutan, maka mengerikan sekali. Maka jangan pakai modal ikut-ikutan. Ya. Maka tutup mata antum. Tutup rapat-rapat telinga antum. Jangan mendengarkan syubhat. Ini berbahaya. Kalau antum ragu dengan seseorang, maka diam. Jangan menantang fitnah. Siapa tahu ini benar. Siapa tahu ini benar. Jangan. Kalau antum punya guru, punya orang yang antum sikoh, antum tanyakan, bagaimana si fulan? Bagaimana si A, si B? Ya. Jadi bukan dengan penilaian kita. Menurut saya dia benar, menurut saya dia baik, jangan. Ya. Kecuali kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah bawa kita kepada kebenaran. Ya, karena memang kebenaran itu berapa banyak kita dapat tanpa usaha sebelumnya. Lagi iseng-iseng ikut ngaji, alhamdulillah dipertemukan dengan pengajian sunnah. Ya. Lagi marahan sama istri, nggak mau pulang, ya. Malam itu ketemu dengan pengajian sunnah misalnya. Nah, ini kan bisa saja seperti itu. Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kita sudah punya patokan, kita sudah menemukan yang hak ini, maka hati-hati. Yang kita tidak kenal, jangan. Hati-hati itu lebih baik. Oleh karena itu, walaupun Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi sudah bertaubat di hadapan Imam Syafi'i, bertaubat dari ilmu kalam, tetap Imam Ahmad tidak mau duduk di majelisnya Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Tetap tidak mau mengambil ilmu dari Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Karena apa? Kehati-hatian. Hati-hati itu lebih baik. Jadi kaidahnya gimana? Lebih baik tidak dapat ilmu. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada dapat ilmu tapi tercampur dengan syubhat. Lebih baik nggak dapat ilmu sama sekali daripada dapat ilmu tapi terkena syubhat. Ada ilmunya juga, ada kesalahan juga. Ya. Maka belajar sekali lagi harus berhati-hati. Lidza yakthuru ad-dakhiluna fi hadhihi ad-da'wah. Oleh karena itu di dalam dakwah ini kemasukan segala sesuatu. Yang Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Mu'tazilah. Idz tad'afu nufusun katsirum minhum. Sehingga lemah. Kebanyakan dari mereka melemah. Ya. Karena banyaknya serangan dari
ahlul bidah, maka ahlus sunnah menjadi melemah. Allah menghendaki keadaan seperti ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang-kadang orang kafir menang, kadang-kadang kaum muslimin yang menang. Kadang-kadang ahlus sunnah yang berkibar, kadang-kadang ahlul bid'ah yang berkibar. Kadang-kadang di satu negeri sunnah berkibar, di negeri yang lain bid'ah yang berkibar. Seperti hari ini kita saksikan apa yang berkibar di negeri kita ini, di India, di Bangladesh, di Pakistan, ya, di Mesir, dibandingkan dengan apa yang terjadi di Saudi, ya, itu semua kehendak Allah. Walaysa bigharibin anna ma sajjalahu at-tarikh fi mihnati Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal. Tidak aneh bagi kita, tidak asing bagi kita apa yang telah tercatat dalam sejarah mengenai imam besar Ahlu Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa alul haq qatiba fi kulli asrin wa misr. Di setiap zaman, di setiap tempat, begitulah para imam tercatat dalam sejarah, mereka menanggung penderitaan karena diserang oleh ahlul bidah. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Imam Syatibi, ala tara ahwal al-mubtadi'ah fi zaman tabi'in. Tidakkah kalian lihat bagaimana yang terjadi di zaman at-tabi'in tentang keadaan ahlul bidah? Wa fima ba'da dzalik, dan yang setelah itu, ya, di zaman tabi'in dan zaman setelah itu. Talabbasu bisalatin, mereka merapat ke penguasa. Waladu bi ahli dunia, mereka sama-sama dengan ahlu dunia, bercampur baur dengan ahlu dunia. Sampai hari ini kita lihat beberapa orang yang berada dalam firqah dolal itu dekat dengan ahlu dunia. Ahlu dunia, para pejabat, para pengusaha, para konglomerat, ahlu dunia, mereka merapat ke situ. Agar apa? Agar dakwahnya ditopang. Ahlu sunnah tidak. Kalau toh ada, itu mereka yang merapat kepada ahlu sunnah. Karena mereka faham, mereka sadar, mereka merapat ke ahlu sunnah, mereka ingin ilmu, mereka ingin nasihat, mereka ingin kebenaran. Kalau firqah dolal tidak, mereka yang merapat kepada ahlu dunia, mereka yang merengek kepada ahlu dunia. Gitu. Nah, sedangkan ulama-ulama kita justru ahlu dunia itu datang kepada mereka, merengek. Seperti Imam Malik tadi. Justru Harun ar-Rasyid yang memohon, yang merengek kepada Imam Malik, supaya Imam Malik mau datang ke istana. Ditolak oleh Imam Malik. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Hari ini kebalik. Beberapa asatid, beberapa tokoh-tokoh agama justru merapat ke ahlu dunia. Ya. Lalu jadilah pesantren, jadilah yayasan, ini itu, dan ada pesan di situ. Ya, dari sponsornya, jadi penyumbangnya. Tentu ini fitnah. Maka Ustaz Salaf mestinya tidak berbuat seperti itu. Kalau toh ada yang merapat, itu mereka yang mendatangi ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah yang mendatangi mereka. Wa man lam yaqdir ala zalika istahwa bi bid'atihi. Kalau mereka tidak sanggup, maka mereka menyembunyikan bid'ahnya. Kan ada kalanya mereka mau merapat ke penguasa, tidak bisa. Penguasa menolaknya karena tidak sejalan, tidak sepaham, atau sama-sama bid'ah tetapi tidak sepaham. Kan tidak semua sama-sama bid'ah berarti sama, ya kan? Berbeda dengan sunnah. Asal sunnah berarti sama. Gitu. Mu'tazilah bid'ah apa tidak? Bid'ah. Asy'ariyah bid'ah apa tidak? Bid'ah. Dua-duanya berbeda. Gitu. Khawarij bid'ah apa tidak? Bid'ah. Syiah bid'ah apa tidak? Bid'ah. Dua-duanya berbeda.
Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kan ke timur dan ke barat, bertolak belakang, dan dua-duanya salah. Apa kata Qadariyah tentang takdir? Takdir ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah. Allah tidak menentukan nasib kita. Yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Itulah Qadariyah. Bagaimana Jabariyah? Sebaliknya, kita dipaksa oleh Allah. Semuanya adalah jabr. Ketika kita sholat berarti kita dipaksa oleh Allah untuk sholat. Ketika kita minum khamar berarti kita dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Dua-duanya salah, padahal beda. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salaf dari masyrik sampai maghrib sama, mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, semuanya sama. Mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sama semuanya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan begitu seterusnya. Inilah Ahlus Sunnah. Wa haraba biha an mukhalatatil jumhur wa amila bi a'maliha 'ala at-taqiyah. Yang beliau maksud di sini Ar-Rafidah, ya. Menyembunyikan bid'ahnya karena belum diterima. Maka ada istilah taqiyah. Apa taqiyah itu? Berbohong. Taqiyah itu membohongi kaum muslimin. Pura-pura Ahlus Sunnah. Pura-pura bukan Syiah, tetapi mereka Syiah. Ya. Adapun Ahlus Sunnah tidak ada kepura-puraan seperti itu. Walaupun seorang diri, dia tidak akan mencukur jenggotnya, dia tidak akan berpakaian isbat, dia tidak akan melakukan bid'ah, gitu. Walaupun terkucil seorang diri, walaupun dia tidak berkata apa-apa. Yang terakhir, ciri ahli bid'ah yang terakhir, yang keempat, al-ijtihadu wal guluwu fil ibadah. Bersangatan berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ini salah satu ciri ahlul bidah. Berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan tidak benar, tidak baik. Dan siapa yang paling tahu berlebihan apa tidak? Allah dan Rasulnya. Melebihi apa yang dipraktekkan oleh Nabi, berlebihan. Ya. Baca subhanallah, 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 subhanallah habis sholat 35 kali. Berlebihan enggak? Berlebihan. Berlebihan. Itu, ya. Masuk berlebihan sih cuma 35 doang. Kan bukan sampai ratusan, ribuan. Melebihi Nabi berarti berlebihan. Antum membasuh wajah ketika wudu 4 kali. Berlebihan tidak? Berlebihan, gulu. Gulu. Ya. Jadi untuk mengetahui ini berlebihan atau tidak, timbangannya adalah syariat. Timbangannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Bukan akal kita. Kalau akal kita, ya 3 kali bagus, 4 kali lebih bagus lah. Penyempurna. Ya kan? Baca subhanallah 33 kali bagus, 40 tentu lebih bagus. Nggak bisa. Ya. Jadi timbangan syar'inya adalah qala Allah wa qala Rasul. Untuk mengetahui seseorang berlebihan atau tidak. Begitu dengar azan, dia tinggalkan warungnya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan obrolannya, dia datang ke masjid, ambil air wudhu untuk sholat berjamaah. Setiap kali dengar azan, berlebihan apa tidak? Tidak, memang harus seperti itu. Seorang muslim memang harus seperti ini, tidak berlebihan. Orang awam nggak tahu ini berlebihan, ini beragama. Ya, kan asar masih jauh habisnya. Ya. Asar masih datang, ini baru duhur. Ya, kan jam 2 bisa sholat duhur, setengah 3 bisa sholat duhur. Berlebihan ini. Ini orang jahil, ini orang bodoh. Ya. Jadi kita harus dengan ilmu mengetahui berlebihan atau tidaknya ini. Tidak dengan akal. Ya. Mungkin Umar bisa dikatakan berlebihan ketika dalam keadaan ususnya keluar,
karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' ketika mengimami salat subuh. Datang banyak orang menjenguk beliau. Lalu ada anak muda menjenguk beliau. Pakaiannya isbal sampai di bawah mata kaki. Umar angkat bicara, angkat pakaianmu, itu lebih bersih bagi hatimu dan lebih bersih bagi pakaianmu. Umar berlebihan. Orang sedang menjelang sekarat masih ngurusin isbal, ya? Tidak, Umar tidak berlebihan. Umar mengikuti Nabi, karena Nabi tidak mungkin berlebihan. Ketika Nabi melihat ada orang berpakaian isbal, apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi pernah melihat seorang sahabat yang pakaiannya isbal. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dikejar oleh Nabi. Nabi mengatakan, angkat pakaianmu. Gitu. Lalu orang itu menjawab, kakiku cacat ya Rasul. Kakiku cacat. Aku tutupi dengan pakaianku ini. Kalau aku angkat kelihatan cacatku, mungkin agak X O atau gimana gitu ya. Kata Nabi, tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Katakan ciptaan Allah itu baik. Kalau itu memang bawaan dari lahir, berarti itu baik. Ya, dikejar. Wah, Nabi berlebihan ini, pakai kejar-kejaran segala. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi tidak mungkin berlebihan. Kalau berlebihan, Nabi akan ditegur oleh Allah. Itu salah. Biarkan saja, nggak usah dikejar. Gitu. Ini sekaligus bukti bahwa para sahabat tidak ada yang berpakaian isbal. Maka ada satu isbal saja dikejar oleh Nabi. Coba kalau para sahabat banyak isbal, Nabi ngejar-ngejar mulu, ya, dikejar-kejar oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa yang berpakaian isbal itu cuman dia. Kalau isbal semua dikejar semua. Ya, maka antum jangan salah faham dengan hadis Abu Bakar, pakaianku sering terjatuh. Kata Nabi, nggak apa-apa, engkau tidak sombong. Maksud Abu Bakar, sering terjatuh diangkat lagi, jatuh lagi, angkat lagi. Bukan dibiarkan terjatuh. Maka Abu Bakar tidak membiarkan pakaiannya isbal. Jadi begitu terjatuh diangkat lagi, terjatuh diangkat lagi. Ya. Fal mubtadi'u yazidu fil istihad. Para ahlul bidah ini sangat bersangatan berlebihan. Liyanala fid dunya at-ta'dhima wal jaha wal ma'. Salah satu tujuannya adalah dunia, keagungan, kedudukan, harta. Ini ahlul bidah. Oleh karena itu kita lihat bagaimana penampilan mereka. Ya. Penampilan yang islami menurut orang-orang awam, tetapi tidak. Ya. Lalu bagaimana supaya dibesarkan oleh umat, dibesarkan oleh para pengikutnya, melakukan hal-hal yang menyebabkan orang-orang awam terkecoh, penipuan. Ini berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah apa aja? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun justru orang-orang awam akan mempertanyakan. Antum masih ingat apa yang dilakukan oleh seorang sahabat ketika dia berada di hadapan orang-orang yang terkena syubhat khawarij? Apa? Memakai dua pakaian. Sahabat ini memakai dua pakaian. Biasa kan? Pakaian atas, pakaian bawah. Biasa kita kan pakai dua pakaian, pakaian atas, pakaian bawah. Ini pakaian atasnya dilepas, lalu pakai pakaian bawah, tetapi dikalungkan ke sini, ditutupkan ke sini. Ngapain? Sholat. Ini beberapa tabi'in yang terkena syubhat khawarij kaget. Ente apa-apaan? Bukankah ente sahabat Nabi, kok sholat kayak begini? Masuk sholat cuman pakai satu pakaian. Namanya sholat itu yang bagus dua pakaian. Ada pakaian bawahnya, ada pakaian atasnya. Ini sengaja pakai pakaian bawah. Hanya pundaknya ditutup. Karena pundak harus tertutup ketika sholat. Ada sedikit perbedaan antara aurat di dalam sholat dengan di luar sholat. Salah satunya pundak. Ketika kita seorang laki-laki, terlihat pundak kita, kan nggak masalah. Tetapi dalam sholat, tutup. Walaupun dengan selembar benang.
Kenapa engkau seorang sahabat Nabi tapi sholatnya seperti ini? Dijawab oleh sahabat ini, sengaja aku lakukan ini agar apa? Agar orang-orang bodoh seperti engkau sadar bahwa ini salah satu yang dilakukan oleh Nabi, bahwa ini boleh. Sholat dengan satu pakaian boleh, yang penting tertutup pundaknya, bahunya. Nah, kan? Jadi tidak berpenampilan agar orang-orang itu hormat kepada dia, agar orang-orang menyanjung dia, bahkan dikritik nggak apa-apa. Demi mengibarkan sunnah, demi menegakkan sunnah, demi agar kaum muslimin tidak salah paham. Ahlul bidah kebalik, salah paham nggak apa-apa, yang penting mereka hormat sama saya. Gitu. Maka jika ada sesuatu yang menyebabkan mereka akan dikucilkan, mereka nggak mau, walaupun halal. Ya, nikah lagi, punya istri 2, 3, halal. Tapi mereka nggak mau, sebab kalau melakukannya bisa hancur karir, bisa hancur nama, reputasi dan seterusnya. Ini kira-kira sifat ahlul bidah. Jadi tujuannya itu kebesaran manusia, kebesaran di mata manusia, kebesaran dunia. Hak dan batil nomor sekian. Balit ta'zimu ala syahawatid dunia. Mereka sangat-sangat besar sekali syahwatnya terhadap dunia ini. Al-bidah seperti itu. Ya. Walaupun mereka tutupi dengan kezuhudan. Seperti beberapa tarekat sufiyah mengklaim dirinya paling zuhud, menyatakan dirinya kelompok yang paling zuhud, tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia, yang sangat gemar terhadap dunia. Ala tara ila inqita'ir ruhban fi sawami' an jami'il maldzuzat. Lihatlah orang-orang rahib, orang-orang yang seolah memutuskan dirinya dengan syahwat dunia, gitu. Tidak nikah, jauh dari gemerlapnya dunia, menyepi di dalam gereja, di sawami. Apa yang ada di hati mereka? Dunia. Apa? Kebesaran manusia. Luar biasa iblis, luar biasa setan. Ya, dia tidak digoda dengan harta, dengan wanita, tapi digoda dengan kebesaran di mata manusia. Sebagaimana para paus, luar biasa besar di mata manusia. Itu tujuannya. Ya. Padahal kalau dia tidak menginginkan kebesaran manusia, justru ingin menikmati wanita dengan cara yang halal, ingin punya mobil mewah dengan cara yang halal, tercela apa tidak? Tidak tercela. Tidak tercela. Justru dia tercela ketika dia jauhi kenikmatan dunia, ketika dia jauhi para wanita, padahal itu bisa diambil dengan cara yang halal, lalu dia ingin kemegahan di mata manusia. Itu yang terjadi. Setan membisikkan di situ. Maka ada rasa kebesaran. Ya, bukan karena Allah. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, di mata manusia mereka tidak mengambilnya, tapi di belakang luar biasa. Apa yang terjadi pada diri pendeta dan pastor, saya kira tidak tersembunyi bagi antum. Luar biasa kerusakan yang ada pada diri mereka. Barangkali antum masih ingat seorang mantan biarawati yang akhirnya bertaubat masuk Islam, membongkar rahasia ini. Betapa para pendeta, para pastor yang betul-betul tidak menikah, tetapi seksnya luar biasa. Ya, hubungan antara mereka dengan perzinahan yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh mantan biarawati ini, ada beberapa kuburan yang rahasia di situ. Ya, menggugurkan kandungan dari para suster-susternya, karena mereka tidak sanggup melawan fitrah yang sangat besar ini. Fitrah manusia, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, ini tidak bisa dilawan. Bagaimana mereka ingin melawan ini? Dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan taat kepada Tuhan. Hancur, sehancur-hancurnya. Ya. Maka jangan pernah melawan fitrah.
Fitrah laki-laki suka dengan perempuan, bahkan dengan satu perempuan belum cukup. Ini fitrah laki-laki. Fitrah laki-laki. Tanyakan kepada semua antum, ya, kalau yang jujur, ya. Cukup satu istri, ya, yang jujur, yang kuat, yang pemberani, gitu. Ini fitrah. Apalagi antum di kantor, apalagi antum sering safar, apalagi antum sering meninggalkan istri, tentu hal-hal seperti ini. Maka mereka yang ingin melawan fitrah ini, apa jalan keluarnya? Maksiat. Jalan keluarnya maksiat. Gitu. Karena fitrah laki-laki. Gitu. Dan fitrah ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul, oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Gitu ya. Wal kaffu anis syahwat wa hum ma'a dzalika khaliduna fi jahannam. Mereka menahan diri dari syahwat, tetapi sebetulnya mereka sangat berkeinginan untuk mendapatkan syahwat dunia, yaitu pujian manusia. Wa hum ma'a dzalika khaliduna fi jahannam. Dan bersamaan dengan itu mereka kekal di jahannam. Waliyadu billah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada hari di mana wajah mereka tunduk, takut, 'amilatun nasibah, berusaha susah payah kan? Para pendeta dan pastor susah payah, tidak menikah, tidak menikmati dunia, hidup dari belas kasih jamaahnya. Itu para pendeta dan pastor begitu. Ya, berbeda dengan para ulama, tidak sama sekali. Para pendeta dan pastor mendapatkan dari jamaahnya. Ya. Mereka tidak bekerja, ya kan? Berbeda dengan para ulama. Lihat para ulama, umumnya dari mereka punya usaha, tidak menggantungkan kepada manusia, kepada jamaahnya. Dan mereka mengemis-ngemis. Apalagi di Eropa, mereka datang ke rumah-rumah, mengemis-ngemis kepada para jamaahnya untuk datang ke gereja. Jangan sampai kita berdakwah seperti mereka. Ada sebagian saudara-saudara kita yang berdakwah seperti mereka, datang ke orang-orang mengemis-ngemis, merengek agar datang ke masjid. Tidak. Ya. Sampaikan di masjid, sampaikan di majelis ilmu, karena ilmu ini besar. Itu dakwah cara pendeta dan pastor. Tasla naran hamiyah, mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tapi akhirnya mereka masuk neraka yang penuh dengan kepanasan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami tunjukkan kepada kalian orang yang merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang sesat amalnya di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat baik. Ada dua tafsiran dari ayat ini. Satu, orang-orang Nasrani. Dua, siapa? Ahlul bidah. Ahlul bidah masuk dalam keumuman ayat ini. Karena ahlul bidah yang melakukan berbagai macam bid'ah mengira bahwa mereka dapat pahala, mengira bahwa mereka mendapatkan sesuatu, tetapi mereka merugi amalnya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi masuk neraka. Iya, keterangan, saya kira ini sudah terakhir ya, yang ciri ahlul bid'ah yang terakhir. Nanti kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri ahlus sunnah. Tentang ciri-ciri ahlus sunnah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Ada beberapa riwayat yang akan dibawakan oleh beliau tentang ciri-ciri ahlus sunnah. Untuk selanjutnya kita bersoal jawab.
Silakan. Ada pertanyaan?